Jangan dikalahkan oleh sifat yang tak patut bagi seorang lelaki, Arjuna, karena itu tak pantas bagimu. Buanglah perasaan kecut dan penakut ini dan bangkitlah, Arjuna. Tapi bagaimana aku bisa bertempur melawan Bhisma dan Drona Madawa, sementara orang itu patut kuhormati? Kiranya lebih baik hidup menjadi peminta-minta daripada menikam guru-guru terhormat ini. Jika aku membunuh mereka, lalu aku menikmati kemenangan dan kekayaan, segalanya itu akan ternoda dengan darah. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Di kakimu, oh yang rini, ku bersila untuk memujamu. Di kakimu, oh yang rini, ku bersimpuh saat menyembahmu. Antara bunga, antara dupa, ku selalu sebutkan namamu. Antara kata, antara aksara, ku selalu tuliskan namamu. Kepadamu, oh yang Kawi, ku serahkan seluruh hidupku. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Hyang Widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tempat belajar bersama guna meningkatkan kualitas rada dan bakti mengenai hal-hal yang luput dari keseharian kita. Sebentar lagi akan ditampilkan tayangan khusus Jejak Makna HiTV Channel 3 untuk menemani detik-detik Anda ke depan. Semoga jejaknya benar-benar bermakna bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kepadamu, oh yang Kawi, ku baktikan seluruh jiwaku. Antara bunga, antara dupa, ku selalu sebutkan namamu. Antara kata, antara aksara, ku selalu tuliskan namamu. Antara kata, antara aksara, ku selalu tuliskan namamu. Sepuluh tahun watam jendela Hindu Dharma, setiap membuka mata menangkap makna. Wartam November 2024 menyuguhkan laporan khusus menakar kader Hindu. Seperti apa laporannya? Ikuti Wartam edisi 117 November 2024. Kader Hindu, sebuah persengawan kata sangat atraktif dan memang hari-hari ini tidak hanya sangat seksi menjadi bahan bakar diskusi kita, tapi juga sangat darurat dipertanyakan zaman now, zaman pilkada serentak.
Jika ini dianggap sebagai belanja masalah, inilah belusukan paling aktual. Ya, inilah objek yang paling layak kita berbincangkan akhir-akhir ini. Ada semacam kegelisahan memang untuk menimbang seberapa bobot, seberapa dalam kadar-kadar pemimpin kita. Apa saja, tanda kutip, isin jeron kehinduan kadar pemimpin kita saat ini? Bukan apa-apa, karena kita hanya menginginkan Bali sebagai pulau yang terus bertumbuh, bukan pulau yang stagnan, bukan pulau-pulau yang diam. Apalagi Bali tiap tahun menyandang predikat sebagai pulau terindah di dunia, The Last Paradise, sekeping surga yang jatuh di selatan Khatulistiwa. Bali sebagai premium tourist destination, maka selayaknya Bali dinahodai oleh kader berkadar Hindu 24 karat. Memang debat pilkada KPU merupakan satu cara untuk menimbang keingintahuan tentang kadar calon pemimpin kita. Namun ini hanya mengacu pada bidang politik penyelenggaraan pemerintahan, dan poin yang perlu mendapat atensi khusus di sini adalah seperti apa isin jeron kader-kader kita saat ini. Semua ini harus terindikasi seberapa pedulinya mereka tentang kemajuan Hindu. Profil Bali sebagai pulau yang unik, kalau kita bedah akan kita dapat akronim BALI. Kalau B diartikan sebagai beautiful, maka A sebagai amazing, dan L adalah loving, lalu I yang terakhir sebagai inspiring. Beautiful, amazing, loving, inspiring. Keindahan cinta yang luar biasa menginspirasi. Berarti Bali sebagai pulau penuh kasih sayang, pulau inspirasi. Artinya pulau yang utama, Adiluhung Island. Pulau yang menyediakan gula-gula bagi insan dunia, yang membuat semut-semut, tanda kutip sekali lagi, berdatangan ingin menikmati gula-gula itu secara bersamaan dengan penduduk asli, yakni umat Hindu. Sebagai pulau politika, premium tourist destination, dan sebutan Last Paradise yang bertujuan bersih, aman, lestari, indah, agak berat bagi kita. Karena itu, tokoh yang diberi amanat untuk memimpin dan mengelola Bali sebagai pulau utama haruslah tokoh paling utama, kader yang mahotama. Tapi siapa mereka? Pribadi mahotama secara umum ialah pribadi yang jasmani dan rohaninya seimbang. Artinya tokoh yang nalar intelektual dan budinya saling bertegur sapa, saling bersimbiose, saling berjalan seirama dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Pada saat merumuskan, waktu negosiasi, atau saat mengeksekusi program-program unggulan. Sederhananya, diperlukan pemimpin yang kadar kebalian dan kadar kehinduannya 24 karat, yang tak diragukan kualitasnya, tak diremehkan kreativitasnya, dan yang jempolan inovasinya dalam mempertahankan identitas Bali untuk mengembalikan Bali sebagai The Last Paradise. Pertama, Bali sebagai pulau politika, kadar-kadernya harus sehat jasmani rohani, tentu saja, dalam artian casing yang lumayan bonafide, katakanlah low profile, elegan dengan 5 dasar kecerdasan, fisikal, intelektual, mental, spiritual, dan kecerdasan sosial. Merakyat dalam pemikiran dan sikap, tetap kuat dalam lobi-lobi politik nasional dan internasional.
Kedua, sebagai premium tourist destination, Bali memerlukan kader yang berkadar tidak saja cakap entrepreneurship, tetapi juga artpreneurship. Pemimpin Bali harus multi-talented, berkadar sociopreneurship dengan melek budaya digital dan sinyal kuat networking 21 century. Merekalah yang ideal untuk menahodai Bali sebagai beautiful, amazing, loving, inspiring island. Lalu ketiga, untuk mempertahankan The Last Paradise, Bali memerlukan pemimpin yang bisa mengkolaborasi ajaran Hindu Astabrata dengan sistem leadership modern dalam satu kolaborasi. Sinyal kuat prinsipal manajemen modern dilandasi spirit nasihat Rama pada Sang Bharata bahwa pemimpin harus mendekati 8 sifat para dewa. Dewa Surya yang adil, Dewa Chandra yang menyejukkan, Dewa Indra yang memakmurkan, Dewa Brahma yang penuh motivasi, Dewa Bayu yang kuat dalam lobi, Dewa Yama yang tegas, Dewa Kuera, dan Dewa Baruna yang menampung aspirasi rakyat. 8 spirit inilah yang harus mewarnai kadar kandungan kualitas diri pribadi para kader Hindu masa kini. Jika ketiga syarat kualitas diri sang kader tadi dipurwadaksina, akan melahirkan pemimpin masa kini yang hebat. Pemimpin yang humanis, efisien, bijaksana, akuntabilitas, dan transparan. Unsur-unsur ini yang wajib dikandung dalam menentukan kader Hindu. Ada nilai humaniora, ada kaidah efisiensi, setia pada prinsip akuntability, dan tetap di jalur nalar transparan. Keempat ini yang akan mengupgrade kader-kader yang diinginkan rakyat. Namun sekalipun pemimpin sudah melek digital, yang paham literal, yang berjiwa entrepreneur, artpreneur atau sociopreneurship, tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak disokong pondasi Tripitama, 3 pilar utama Hindu Dharma, yakni tatwa, susila, dan acara yang harus mendominasi darah, daging, dan tulang tiap persen kader, tiap gagasan, tiap tindakan, dan eksekusi program si kader, si pemimpin Bali. Ketika implementasi pemahaman tatwa, kebijaksanaan susila, dan keramahan acara melandasi tiap aktivitas sang tokoh, itulah indikasi ia telah bereinkarnasi menjadi kader yang berkadar Hindu. Dalam memikirkan rakyat, bekerja sama aparat, berinteraksi dengan pemerintah serta lembaga lain, artinya ia telah menjalani gaya kepemimpinan kualitas Hindu 24 karat. Pendeknya, kadar Hindu harus berjiwa Pancasrada, berhati Pancasila, bertenaga algoritma agar mampu menyeimbangkan rasa dan rasio dalam tiap keputusannya bagi kemajuan Bali, bagi kemuliaan Hindu Dharma. Candi Mahi HUT yang ketiga nih, dan mengundang Anda untuk mengikuti lombanya. Ada lomba esai, ada lomba resensi Kidung Hinduni, lomba smart coloring, ada program eduyatra, terus ada baksos juga, bakti sosial, kepantiasuhan, dan juga panti warda. Info lebih lanjut kunjungi Warin di www.wartakinstitute.com. Benar
ada dua kualitas yang berbeda antara Krishna dan Shakuni. Kedua-duanya memiliki strategi, memiliki pandangan, dan ahli membaca serangan lawan, serta ahli memberikan pendapat dalam berbagai medan pertempuran. Tetapi yang membedakan di sini adalah tujuan dari strategi yang mereka jalankan. Krishna sebagian besar didasari atas kesadaran spiritual untuk membangun generasi muda yang lebih baik. Sedangkan Shakuni lebih pada ego pribadi, ahamkara, dan nafsu indriawi yang tidak akan pernah ada habisnya. Hidup adalah perjalanan panjang. Ambil hikmahnya, tinggalkan layangannya. Terus berjalan, luruskan pandangan. Tetap melangkah ke arah keyakinan. Tugasnya kita berkarma dan beryatnya, lalu sisanya Tuhan yang mengurusnya. Tugas manusia berkarma dan beryatnya, dan selebihnya yang widi memumputnya. Krishna lebih mengutamakan kepada kesadaran universal, kesadaran akan hakikat jiwa di dalam setiap pencapaian. Ini berusaha ditularkan kepada mereka yang berusaha untuk mendalami ajarannya. Shakuni berbeda. Dia lebih fokus kepada tujuan jasmani, pemenuhan akan kama, bahkan cenderung menghalalkan segala cara. Tetapi berkamuflase seolah di depan terlihat baik, tetapi di belakang memiliki tujuan yang kurang baik. Krishna dan Shakuni sama-sama memiliki kadarnya masing-masing. Bisa kita lihat, kadar dari Krishna adalah Arjuna, dan kadar dari Shakuni adalah Duryodhana, juga Dursasana. Bahkan orang terpelajar yang mahir sekelas Raja Angakarna pun bahkan menjadi kadarnya. Dan selebihnya yang widi memumputnya. Tugasnya kita berkarma dan beryatnya, lalu sisanya Tuhan yang mengurusnya. Tugas manusia berkarma dan beryatnya, dan selebihnya yang widi memumputnya. Tuhan yang Maha Esa, yang widi Om yang widi, ide yang Brahmakawi, yang widi. Jadi pesan yang harus kita ambil adalah bahwa untuk membuat kadar generasi muda, kita memerlukan seorang mentor yang tepat. Mentor yang benar-benar mengerti strategi, mentor yang benar-benar mengerti keadaan, dan mentor yang benar-benar mampu menangkap pesan-pesan alam. Kesadaran akan terbentuk, dan kualitas diri juga akan semakin baik. Maka kita memerlukan seorang pengkader seperti Krishna. Tetapi apalah daya, kehidupan yang pragmatis sekarang lebih cenderung kepada hal-hal yang lebih mengedepankan kepada sisi-sisi nafsu, pencapaian ego pribadi daripada kepentingan orang banyak. Jangan salah, ada banyak pemimpin yang wajahnya seperti Krishna, tapi hatinya seperti Shakuni. Yang widi Om yang widi, ampuni dosa kami. Yang widi Om yang widi, ampuni dosa kami.
Yang Widi Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Yang Widi Om Yang Widi, ide yang pramekawi. Yang Widi Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Widi Om Yang Widi, sangkan para rindu mani, para rindu mani. Yang Widi Om Yang Widi, ampuni noda kami. Yang Widi Om Yang Widi, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Mari kita semua pagari jiwa kita dengan ajaran Hindu Dharma tentang kepercayaan maupun keyakinan. Mari kita jaga bersama. Dengan Pancasarada, dengan Tripitama, Tatwa Susila dan Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami hingga tayangan akhir. Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga tayangan tadi mampu memberi tontonan, berisi tuntunan sekaligus tatanan yang memberi tata cara yang bisa menginspirasi kesadaran kita menjalani kehidupan. Namun sebelum diakhiri, kami undang Anda sekali lagi untuk mendukung kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke dompet Wartamcare untuk mensukseskan KORI, Record Hindu Indonesia bagi Sang Maestro Hindu, dan Wartam Educare, pemberian beasiswa bagi anak berprestasi yang kurang beruntung. Maaf jika ada yang kurang berkenan, sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. Channel 3. Satamya Caiti Dharma. Selami Weda dan Nibanda, bersikaplah selalu susila. Jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Selami Weda dan Nibanda, bersikaplah selalu susila. Jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamya Caiti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamya Caiti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamya Caiti Dharma. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.